Ada Mbak, silakan. Iya, Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dan selamat sore Pak Rumaya. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi MBKM Batch 8 bersama dengan KPS S1 Ekonomi Pembangunan yaitu Bapak Rumaya. Kepada Pak Rumaya, waktu dan layar dipersilakan. Oke, ya. Ya, terima kasih Bapak. Saya kawan-kawan ya. Kali belum hadir ya, ini masih tanggal merah, tapi udah masih mau hadir ya. Jadi tadi Mbak, langsung aja Mbak Tatang, kita lawan singkat aja. Nanti info-infonya Mbak Abel sampaikan di PowerPoint. Sudah bisa Mbak? Mbak Ana, sore ini, kalau belum kan taunya Mbak Ana ya. Bang. Sudah di-share screen Mbak Ana? Iya, sudah di-share screen Pak Rum. Oh, dia nggak kelihatan ya. Di teman-teman sudah nampak? Sudah terlihat, Pak. Ada perubahan ini. Apa? Kok dia nggak kelihatan ya kayak? Saya Ini nggak, sudah saya share screen Pak. iya. Mm. Masih nggak log out dulu ya. Coba mungkin pakai akun Zoom yang lain. Enggak, enggak. Oke, sekarang kayaknya udah nampak. Halo, halo. Iya, loh Pak. Suara saya Sudah sudah masuk, masuk Pak. sudah masuk suaranya. Oke. Oke, masuk ke slide yang pertama. Oke, silakan di. Oke. Jadi, kawan-kawan, sebelumnya, eh, back dulu, back ke slide yang pertama dulu, Pak. Ya, oke. Pertama, kawan-kawan yang perlu dicatat ya, bahwa kebijakan MBKM ini sangat dinamis ya. Artinya dinamis gimana? Ya, tiap semester itu ada perubahan ya. Jadi mohon menggunakan informasi yang terakhir ya. Jangan menggunakan informasi-informasi di semester sebelumnya. Karena ada banyak perubahan dalam aturan MBKM ini, baik yang bersifat di level nasional, kementerian maupun di level UNER gitu ya. Itu yang apa dari saya. Yang jelas sekarang dari kementerian sudah nggak ada lagi kan, betul ya, ya, nggak ada lagi pembukaan program MBKM dari website kementerian yang sifatnya fleksibel, betul ya, Pak? Iya, IB Pak. Sudah nggak ada lagi sekarang. Ya, jadi yang ada tinggal program MBKM yang dilakukan oleh uh, BUMN, ya, yang kayak Magenta dan lain-lain, dan juga yang dilakukan oleh inisiasi universitas, fakultas atau prodi. Next, Pak.
Ya, ini yang lama kayak gini. Sudah ada studi yang paling sering digunakan oleh mahasiswa itu adalah SI dan magang ya, studi banding magang. Nah, SI ini juga nggak ada lagi kan tak ya sekarang ya, betul ya, Mbak Ana? Iya, sudah nggak ada Pak Rum. Sudah nggak ada lagi sekarang. SI ini nggak ada lagi. Ada memang SI yang yang bukan oleh itu ya, bukan oleh kementerian itu ada. Seperti kita dulu pernah punya program SI dengan apa ya, anak ingat nggak yang tahun lalu tuh dua semester sebelumnya itu dengan yang base-nya di Surabaya di Jakarta itu apa tuh namanya, lupa tuh namanya programnya. Itu dia ada startup emang khusus yang dia dapat dana sosial dari investor untuk mengadakan program-program yang sifatnya itu apa namanya, shortcore gitu ya, itu aja. Eh, tapi yang ikhlas yang dari kementerian sudah nggak ada ya. Jadi studi independen itu apa namanya, kalaupun ada ya apa namanya, ya nanti kita akan bicarakan ya. Jadi, kita ngomong sama magang, kuliah magang yang jelas ini masih ada ya, yang diadakan di level kementerian, di level lembaga-lembaga tertentu, dan juga ada yang diinisiasi oleh fakultas dan apa namanya, prodi. Next, berikutnya, Kakak. Nah, kriteria mahasiswa ya, magang ini untuk prodi EP itu yang sangat direkomendasikan itu untuk semester 7 dan 8 ya. Karena Anda diminta itu sebenarnya semester 6 7 itu beresin dulu skripsinya. Baru kalau magang itu semester 7 dan 8. Itu yang harapan besar dari para dosen. Banyak nggak dilarang, yang direkomendasikan itu semester 7 dan 8. Nah, ya, jadi itu yang saya mau sampaikan ya. Ada wacana untuk hanya boleh di semester 7 dan 8 ya. Mungkin batch berikutnya akan dibuat seperti itu. Yang jelas di semester ini yang kita hanya bilang kita sangat rekomendasikan untuk semester 7 dan 8. Semester di bawah itu ya kami nggak merekomendasikan tapi tidak melarang gitu ya. Oke. Hmm, ya belum yudisium ya. Jadi anak statusnya masih mahasiswa ya. Yang terakhir ini kadang juga sudah direlaksasi. Ini tolong diedit ya, Kak. Jadi karena sudah kewajiban konversi tidak ada lagi. Jadi ya apa namanya, untuk ini tergantung dari masing-masing mitra itu. Eh, tapi ya ini pentingnya buat buat kami. Kenapa? Eh, jadi kalau kalian sudah misalnya Pak Syaf sudah skripsi selesai, belum yudisium, eh, apa boleh nggak Pak kalau ikut magang? Nah itu kita nggak bisa kasih nomor tiga ini, kita nggak bisa lepas. Kenapa? Untuk menjaga jangan sampai teman-teman kalian sudah yudisium artinya sudah putus hubungan dengan kampus, udah dapat ijazah, dapat nilai. Kalau kalian putus di tengah-tengah, kita nggak bisa kontrol lagi karena bukan lagi mahasiswa kita. Nah itu kita nggak pengen. Jadi kalau emang mau magang ya harus sampai selesainya, sampai selesai magang baru yudisium. Jadi statusnya lepas dari mahasiswa setelah selesai apa magangnya itu, yudisiumnya gitu ya. Next, berikutnya Pak. Ya, ini oke. Ya ini intinya segini, magang untuk alurnya seperti ini ya. Nanti mahasiswa mendaftar dulu, daftar magang. Ada dua jalur, ada yang tadi MSIB dan ada yang MSIB juga ada ya. Sorry ini nggak ada ya. Adanya prodi, fakultas sama universitas ya. Nah nanti itu ada mengajukan rekomendasi BPJM ya, PPP. Setelah kalian nanti apa namanya mengajukan semuanya, di tahap sini Anda bebas mau mengajukan konversi mata kuliah apa aja, bebas di sini ya. Nanti kalau Anda lolos ya, baru akan ada apa tuh, ada tahap berikutnya ya. Berarti SOPP harus ada menyatakan Anda lolos ya. Kalau yang Magenta, Mandiri dan lain-lain itu juga sama ya, ya ini adalah SOPP juga ya.
Nah, sebenarnya gini teman-teman, kalau magang magang itu yang bisa dikonversi itu selain magang mandiri. Ini saya jelaskan dulu ya. Magang mandiri adalah magang di mana Anda magang di perusahaan itu Anda cari sendiri ya, informasinya itu tidak lewat dari universitas ya, tapi dari pihak ketiga ya. Kemudian eh, kalau instansi tersebut tidak punya kerjasama dengan universitas, fakultas, atau prodi, maka itu disebut sebagai magang mandiri. Ya. Nah, kalau magang mandiri itu tidak bisa dikonversi. Ya. Jadi magang dengan perusahaan yang tidak punya dokumen kerjasama dengan UNER, ya, di level apapun, universitas maupun prodi, itu namanya magang mandiri. Ya. Nah, magang yang bisa dikonversi adalah magang dengan institusi yang sudah ada kerjasama dengan UNER, ya. Misalnya ada program Magenta ya, di Magenta misalnya ada Bank Mandiri misalnya. Anda daftar lewat platformnya Magenta, terima di Bank Mandiri. Anda cek apakah Bank Mandiri sudah punya dokumen kerjasama dengan UNER. Kalau iya udah aman Anda. Itu magang Anda bukan magang Mandiri, itu bisa dikonversi aman. Nah, yang repot ialah atau Anda bukan kementerian. Anda program Kementerian Keuangan itu paling sering bikin magang ya, dan ceritanya besar. Dan saya juga mendorong teman-teman ikut magang di magang Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan, Anda daftar misalnya, atau di BRIN misalnya, Anda magang di sana, Anda daftar sendiri. Nah, terus Anda lihat, Anda keterima. Nah, terus Anda cari, ternyata, loh, kok ada kementerian ini gitu ya, atau BRIN misalnya, kok belum ada, belum punya dokumen kerjasama. Nah, itu Anda masuk ke level yang kedua ini ya. Level bahwa ini bukan bisa berpotensi jadi magang mandiri. Nah, ini perlu ada upaya dari Anda untuk apa? Untuk mengupayakan dokumen kerjasama tadi. Ya. Nah, itu akan dibantu oleh ini ada Mbak Ana ini akan membantu ya. Tapi Anda butuh membuka komunikasi. Misalnya Anda keterima ya, tahu saya. Misalnya tadi ya di BRIN misalnya atau magang di Kementerian Perdagangan ya. Misalnya Anda cek ke Mbak ini, ke Mbak Tata ya, untuk apa namanya database mengenai institusi yang punya uh, program kerjasama dengan fakultas dan prodi itu bisa dicek langsung ke Mbak ini ya Mbak Ana ya. Tapi kalau levelnya universitas, levelnya ke Bulina ya. Bulina itu adalah PIC MBKM di UNER ya. Lagi Bulina untuk memastikan bahwa apakah institusi yang saya masuk ini itu punya kerjasama dengan UNER gitu ya. Karena syaratnya itu harus bisa ini bukan saya yang bikin ya, saya sih sebenarnya ya nggak masalah, tapi ya ini ya tadi Pak Wisnu kayak gitu harus ada kerjasama. Kalau misalnya ternyata institusi itu tidak ada dokumen kerjasama, Anda kan bisa terima, Anda kontak PIC-nya, bilang sama Pak PIC, Pak kampus saya apa namanya ada persyaratan untuk konversi, perlu ada dokumen kerjasama. Pak ini kami perlu saya apa tuh siapa Pak yang perlu dihubungi oleh kampus untuk bisa menyusun dokumen ini gitu ya, kayak gitu ya. Nanti Anda cari orangnya siapa, Anda hubungi, udah ketemu orangnya, nanti Mbak Ana akan membantu, Mbak Ana akan memberikan ada namanya template, itu di situ kan sudah ada template untuk dokumen-dokumen kerjasama yang selama ini pernah kita buat. Nah, nanti itu akan diproses gitu. Biasanya cepat, biasanya tuh ya 3 bulan lah maksimal, dua bulan 3 bulan itu sudah selesai, maksimal 3 bulan sudah selesai keluar dokumennya. Nah itu kayak gitu keluar aman maka Anda ya seperti itu. Nah kalau nggak keluar Pak, kalau nggak keluar kita nggak bisa konversi, itu resikonya di situ. Resikonya untuk magang di tempat yang belum ada kita punya MOU atau
Tapi kalau itu institusi besar biasanya aman. Dulu pernah ada anak yang magang di Samsung. Nah, dan kita nggak punya. Karena itu mau mengusahakan bisa keluar dokumen sama Samsung aman akhirnya di konversi. Gitu. Karena kampus juga birokrasinya juga akan jalan karena buat kampus sekarang itu penting buat kampus untuk membangun kolaborasi ya dengan pihak industri. Jadi dari sisi kampus akan semangat untuk apa namanya menyelesaikan dokumen ini. Itu ya catatan saya ya buat teman-teman yang apa namanya mau magang di luar magang yang kalau magangnya dari Mbak Ana informasinya dari fakultas ya dari Pak Wisnu atau Pak Rohman aman itu pasti karena itu pasti magangnya FEB magangnya yang di organisasi FEB. Tapi kalau di luar itu ya Anda harus cek tadi ya cek dengan Mbak Ana atau dengan Bu Lina di universitas apakah institusi ini sudah punya dokumen kerjasama dengan UNER. Oke, saya agak panjang di sini supaya kalian tahu resikonya gimana ya. Tapi ya, saya harusnya ada semangat nih. Ambil aja kalau ada yang ingin magang di mana Microsoft, ambil aja. Kita akan bantu untuk itu. Oke, next Mbak Ana. Nah, ini untuk pengajuan dokumen pendaftarannya, ini standar mungkin ya, CV, transkrip nilai ya, foto atau scan KTP, rekomendasi dan SPTJM digital, dan asuransi kesehatan. Next. Ini soal SOP-nya ya. Jadi Anda bisa pelajari manualnya ya. Next. Ini nggak ada perubahan mestian ini. Ya, ini ada tokennya, cara masuk ke SOPP. Next. Ini ya, ini kayak gini kalau misalnya sudah lolos, diubah keterangannya dengan kata lolos ya. Karena yang pertama itu hanya daftar aja. Kalau sudah lolos ada informasi dari mana dari sini ya. Sini. Next, ini cukup detail, nanti silakan dipelajari sendiri. Oke, next. Nah, kalau sudah lolos gimana, Pak? Nah, lolos ini langkah yang penting ya, yaitu dulu itu KPS itu super power ya. Jadi karena kepentingan magang itu, kepentingan MBKM itu adalah capaiannya prodi oleh universitas dikasih kewenangan prodi itu untuk melakukan approval dari MBKM-nya mahasiswa. Nah, tapi sekarang makin ke sini makin dikurangi powernya KPS. Karena apa? Karena sudah ada dosen wali. Mahasiswa itu masuk ke kampus dosen wali. Tugasnya apa? Perwalian. Untuk diskusi mata kuliah apa depannya mau diambil. Nah, karena MBKM ini bagian dari perencanaan kuliah, bagian dari aspek kuliah, maka sekarang diberikan kewenangannya dilepas dari KPS ke dosen wali ya. Karena itu langkah pertama setelah Anda keterima ialah bertemu berkonsultasi dengan dosen wali. Disepakati MK apa yang Pak ini saya magang di sini Pak. Nah, menurut saya mengusulkan mata kuliahnya ini Pak. Menurut Bapak gimana? Menurut Ibu gimana? Diskusikan dengan dosen wali Anda. Karena beliaulah yang akan menjadi penentu ya disetujui atau enggaknya konversi Anda ya. Dan KPS sudah nggak bisa cawe-cawe. Pak ada unsur subjektivitas pasti ada. Misalnya ada dua orang magang di tempat yang sama, dosen A ngasih boleh konversi mata kuliah ini, dosen yang satu lagi nggak boleh, ya itu penilaian objektivitas subjektivitas dari dosen walinya masing-masing ya. Ada yang rigid, ada yang longgar. Ya. Tapi kewenangannya di dosen wali, bukan lagi di KPS ya. Jadi sudah nggak ada lagi sesi konsultasi sama KPS soal konversi. Silahkan konversi langsung ngobrol sama dosen walinya. Pastikan disetujui. Karena banyak kasus di batch sebelumnya. Ya karena memang di batch sebelum itu ada kan makanya saya bilang tadi rule tiap batch itu beda-beda, dipelajari baik-baik ya. Di batch 2 batch sebelumnya KPS bisa kalau misalnya dosen walinya nggak setuju KPS bisa approve masuk ke sistem. Sekarang udah nggak bisa ya, nggak bisa lagi. Nah, itu sebenarnya jangka waktu kalau kalian nanti ujungnya ya kalau kalian itu mengkonversi itu mata kuliah yang ingin Anda konversi ya itu harus dimasukkan dalam KRS MBKM. Jadi ada dua KRS, KRS biasa reguler sama KRS MBKM di P2, saya ber P2. Nah, ya nanti kalau
mata kuliah itu sudah ada di sana, sudah ada mata kuliahnya di Cyber P2, KPS bisa ngasih nilai, ngentri nilai dari penilaian terhadap apa namanya magang. Nanti juga nilai juga sekarang juga sepenuhnya kewenangan KPS juga. Jadi PJMK juga akan terlibat juga. Apakah ini bisa dapat A, dapat B, atau C gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi supaya bisa dikasih nilai harus ada masuk OKRS sama kayak kuliah lah. Anda kan kalau mau dapat nilai mata pelajaran misalnya ekonomi kependudukan, ya harus ngambil mata kuliah ekonomi kependudukan. Ada di KRS Anda kuliah dapat nilai. Ya sama kayak gitu KRS MBKM, konversi Anda itu harus ada catatannya. Oh, mahasiswa ini magang di tempat X, dia mengusulkan dia ada 5 mata kuliah yang mau dikonversi. Nah, yang bisa mengapprove KRS MBKM itu adalah dosen wali. Nah, cuma bedanya KRS MBKM ini nggak serigid KRS biasanya. Kalau KRS reguler kan ada jangka waktunya ya, hanya boleh deadline-nya tanggal sekian, KRS tanggal sekian selesai. Habis itu kita nggak bisa otak-atik lagi gitu kan. Nah, dan itu nggak jadi prasyarat untuk terus kalau kalau kamu nggak ada di KRS ya nggak bisa kuliah. Kalau KRS MBKM itu nggak jadi prasyarat Anda magang. Jadi Anda udah ngajukan KRS MBKM belum di-approve sama dosen pembimbing, Anda magang ya nggak masalah. Tapi seharusnya di-approve di awal. Di akhir, dan setor nilai. Nah, tapi setor hasilnya ke apa namanya dosen wali. Hanya untuk menginformasikan aja. Ya, tapi yang nilai itu sudah KPS yang masukkan nilai KPS sama dosen BJMK itu ya. Nah, banyak anak itu menunda-nunda karena nggak ada jangka waktu deadline-nya. Baru di akhir magang baru dimintakan minta approval KRS MBKM-nya. Ini yang bikin beberapa dosen tuh jadi marah-marah kayak merasa nggak dilangkahi sama mahasiswa. Ini nggak minta diajak ngobrol kok tiba-tiba disuruh approve. Selesai programnya buat apa mau diskusi kalau udah selesai program kan ditodong namanya. Gitu loh, itu problem yang terkemarin saya bilang kayak gitu. Dan lagi KPS sudah nggak bisa intervensi lagi. Jadi tolong untuk semester ini jangan sampai terjadi lagi ya. Begitu ada tema magang, Anda ketemu dosen apa wali, sepakati mata kuliah apa yang Anda apa yang beliau rasa bisa cocok untuk dikonversi, kan? Nah, di approve segera di approve. Sudah selesai aman. Kalau sudah jadi sekarang Anda sudah safe mata kuliah itu bisa dikonversi. Ya, itu konsultasi terima kasih dari ya CV2 mahasiswa minta aja kok Anda sudah diskusi Pak, sih Pak ya. Pak saya itu kan Pak saya apa saya entry kan. Anda entry di P2 terus minta approval di WA atau di email. Pak sudah siap Pak mau di approve mata kuliah tersebut yang sesuai dengan diskusi kita terakhir Pak. Dan apa namanya Bapak sudah memberikan arahan untuk apa namanya mengkonversi dengan 5 mata kuliah seperti berikut. Sudah saya masukkan di KTBKM, mohon Pak di approve Pak. Ya, nah setelah di approve baru magangnya berjalan ya seperti itu. Ya, ini yang kita semester ini pengen tegasin ya. Membantu banyak yang nggak beres masalah approval MBKM-nya magang aja langsung. Di akhir baru nguber minta di approve. Nah, soalnya cuma ngukur doang, di itu nggak bisa nilai. Tapi kalau nggak ada di approve ya kita nggak bisa masukin nilainya gimana gitu. Ya, gitu. Jadi banyak anda kena drama-dramanya dan KPS sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi doanya. Ya, nah terus ini untuk bisa dapat konversi ya, ini ada bit laporan akhir, transkrip nilai magang, dan ada kewajiban untuk membuat konten IG ya. Ini masih diminta untuk membuat konten IG. Kontennya IG ini sifatnya kolektif. Jadi kalau Anda magangnya di KPPU misalnya, ada 5 orang, ya udah 5 orang itu satu tim bikin konten. Macam menceritakan gimana pengalaman Anda magang di sana supaya adik-adik kalian bisa tahu gimana magang itu bisa pakai prosesnya gitu ya. Oke, nanti
untuk detailnya bisa ngobrol sama Mbak. Sudah ada contohnya dari yang sebelum ya. Nah, nanti setelah itu kita akan masukkan ke tim prodi untuk apa namanya dan memberikan ada nilai. Next. Baik, Mbak, apa yang Bapak aja, Mbak Ana? Baik. Oh iya, ini tolong jangan lupa bergabung ke grup MBKM untuk komunikasi biar gampang ya. Ya, next. Ya, oke, next ya. Oke, apa namanya? Mahasiswa wajib mengkonsultasi dengan dia, wajib ya, konsultasi ya. Yang approve adalah kembali, yang nggak mendapat approve kembali, maka KPS tidak bisa membantu. Oke. Oke, Anda untuk panduan aja bagaimana melihat Anda, ya, apakah boleh Pak di luar ini silahkan ya. Tapi harus dipahami bahwa keputusan akhir harus disetujui oleh Dewan Wali ya. Jadi harus tetap kemudian kalau sudah ada di sini berarti Dewan Wali setuju Pak, belum tentu juga ya. Nah, ada argumentasi di mana kalau mata kuliah ini nyambung sama itu tadi gitu kan. Ya, tapi mata kuliah yang sifatnya boleh dikonversi nggak bisa dibeli ya. Next. Jadi ada dua hal di sini. Pertama adalah mata kuliah yang tidak boleh dikonversi. Nah, ini kewenangan KPS. KPS menentukan mata kuliah mana yang nggak boleh dikonversi. Ini adalah mata kuliah core-nya, apa namanya, core dari EP ya. Ini nggak bisa dikonversi dalam mata kuliah core. Rumi kuliah matematik, ya, matek. Terus juga mata kuliah wajib universitas, agama, ya itu nggak bisa. Apa tuh kayak kewiraan apa itu warga negaraan dan lain-lain itu nggak bisa ya. Agama juga nggak bisa, agama bukan tes. Mata wajib universitas. Oh, nggak salah mata kuliah wajib fakultas juga nggak bisa ya, Mbak Ana ya. Kayak pengantar akuntansi sama pengantar bisnis nggak bisa juga ya. Iya, Pak. Nggak bisa juga. Jadi mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib universitas nggak bisa dikonversi. Skripsi juga nggak bisa. Skripsi ini masih mungkin kalau emang magangnya bersifat riset ya, tapi itu harus dijelaskan sejak awal karena akan ada dua pembimbing ya yang saling setuju untuk magang ini diskripsikan, yaitu pembimbing di tempat magang dan pembimbing di kampus ya. Mau diusahakan skripsi masih bisa ya, tapi pada umumnya nggak bisa kecuali kalau magang bersifat riset. Maupun seminar otomatis nggak bisa, EP1 PI juga nggak bisa. KKN ini pada umumnya nggak bisa, tapi kalau kegiatan magangnya berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat itu bisa. Ya, nanti perlu konsultasi ke KPS dulu untuk memastikan. Next, ini mata kuliah yang bisa dikonversi ya. Oh ini belum diganti ya, berarti ya Mbak Rata ya. Ini nggak bisa kan ya, yang akuntansi sama PP ya. Iya, kalau ini pakai yang lama di PPT yang lama, Ya ini di daftar drop ya. magungnya. Ini tolong di apa ya. Jadi ini yang dua pertama itu nggak bisa, tolong ini masih keliru, nanti kita revisi, nanti hasil revisi yang dikirim sama Mbak Ana ya. Nah, yang bisa itu yang untuk terapan digital, kooperasi dan ketenagakerjaan itu bisa untuk semua masa kuliah ya, semua jenis magang karena itu kan kalau unsur ketenagakerjaan, unsur terapan itu bisa ya, itu seharusnya bisa digunakan ya. Tapi yang dua tes itu enggak. Apalagi terapan itu kan bisa diaplikasikan di mana-mana. Yang Akja sama PP itu kewenangannya di akuntansi dan di manajemen. Dan kemudian itu ini belum diedit, tolong diedit ya mana. Nah ini untuk yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, kebudayaan ya. Next. Ini adalah rekomendasi dari Kaprodi ya. Sekali lagi, tidak pasti akan disetujui oleh Presiden Wali. Tapi ini udah dekat gitu loh.
panduan aja. Ya. Nanti mungkin Anda pilih aja kegiatan Anda ini mana yang paling lebih dekat. Seperti itu. Next, next, Pak. Apa nih? Oh ya, next. Oke, next. Ya ini kalau Anda berperbankan moneter, saya ambil di sini. Next, oke, next, next, Mbak. Oke. Nah, jadi catatan yang penting ya, MBKM ini sudah berubah arahnya. Dulu tuh kita itu ngejar 20 SKS. Jadi sampai ada arahan dari pimpinan agar mahasiswa jangan di-approve konversinya kalau nggak sampai 20 SKS. Tapi sekarang trennya berubah. Trennya adalah kesesuaian. Kesesuaian antara kegiatan magang dan mata kuliah yang diusulkan untuk konversi. Ya, jadi nggak harus kalian ngejar 20 SKS. Gitu. Kalau yang sesuai dengan kegiatan magang itu cuma 6 SKS, cuma 3 SKS, ya nggak apa-apa. Ya, nggak harus dimaksimalkan sampai 20 SKS. Lagi-lagi kewajiban harus konversi 20 SKS. Yang penting adalah kesesuaian bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah sekarang yang minta pertanggungjawaban kepala prodi itu banyak. Yang minta itu dosen, banyak dosen itu yang Pak Rumaya ini mahasiswa saya dosen pembimbing ya, pembimbing skripsi itu yang paling banyak. Mahasiswa ini ngambil skripsi internasional, tapi nggak paham teori perdagangan internasional. Saya tanyain, saya lihat transkripnya ekonomi internasional dapat A, Internas 2 dapat A. Kok nggak ngerti tanyain. Gimana Mbak kemarin? Oh iya Pak, soalnya kemarin magang di BKM. Tuh, yang lain Pak Kaprodi. Kalau Pak Kaprodi punya baik hati, ya, akhirnya digampangkan, dimudahkan, supaya baterainya gampang. Ternyata dipentungi sama para dosen. Pak Rumaya seringnya dijadikan teman, dipentungi para dosen, tapi sama bosnya Pak Rumaya, Pak Wakil Dekan, diminta, ayo Pak Rumaya, magangnya banyak, magangnya banyak. Dipermudah magangnya, tapi karena sekarang udah berubah sekarang para dosen bedanya ini kalau magang harus benar relevan sama itunya. Jadi emang konten-konten pembelajarannya itu harus dikuasai dengan kegiatan ini. Jadi nggak lagi banyak-banyak SKS. Dan sekarang departemen udah mulai kompak. Kompak maksudnya apa? Kompak nggak ngikutin fakultas dan universitas. Ya biarin aja universitas mau kayak gitu, kita nggak setuju gitu. Ya, jadi itu sudah jadi suaranya departemen. Saya bagian dari departemen, saya nggak bisa ngelawan itu. Dan ini juga benar sebenarnya. Secara kinerja juga benar. Harusnya kita nggak mengkompensasikan kalau emang nggak kegiatan pembelajaran kalau nggak sesuai ya bisa dipaksakan. Oke, sekarang ini ya MBKM maksimal tuh dua kali ya. Jadi kalau kalian semester lalu sudah magang atau MBKM yang lainnya ya, semester ini terakhir berarti Anda nggak bisa ngambil semester depannya. Kalau Anda, tapi itu nggak harus berurutan, dan juga ada mau makan semester ini, semester depan off, kalau depan makan lagi, nah, ya, yang jelas cuma 2 kali atau 2 semester lah ya, 2 semester mereka. Terus konversi ya minimal kayak satu mata kuliah lah, karena masih dihitung sebagai capaian universitas. Juga ini, untuk nilai, dulu kebijakannya lagi jangan pakai yang lama ya. Kalau yang lama tuh berapapun nilai yang didapat dari prodi dari tempat magang langsung dimasukkan dalam nilai Anda di mata kuliah tadi. Jadinya tadi ekonomi internasional dapat A gitu kan. Sekarang enggak kayak gitu lagi. Sekarang PJMK itu memfilter. PJMK akan melihat. Misalnya Anda mau saya coba ikut magang di perusahaan forwarding gitu kan. Kita mau konversi sama ekonomi internasional satu, ya kan. Nah, nanti hasil magang Anda, laporan magang Anda ada bawa ke PJMK-nya, PJMK mata kuliah tadi, harus atau Pak, saya mau, Pak, ini hasil magang saya dapat nilai, pasif nilai saya dapat nilai 90, 95, gitu kan. Nah, mohon Pak, mohon untuk memberikan nilai konversi. Jadi nilai konversi bukan lagi kewenangan Kaprodi. Kecuali ya ketika dosen PJMK menolak untuk memberikan nilai itu, kadang terjadi
Tuh, wah, Pak Rumaya saya sibuk, Pak Rumaya aja ya, dikembalikan ke KPS, baru KPS memberi nilai. Tapi kalau dosen PJMK tadi mau memberikan nilai, nilai Anda itu nggak jadi nilai akhir, yaitu disesuaikan. Sesuaikan dari hasil penilaian oleh dosen PJMK di mata kuliah. Gitu ya. Oke. Ya, untuk menjaga stabilitas perkuliahan, magang yang kita bisa konversi hanya magang-magang yang dimulai sebelum KPRS berakhir. Ya, itu pada umumnya itu ya. Nah, soalnya kenapa? Kalau kadang kalau waktu ada mulai kuliah misalnya belum dapat magang, aku dapat magang, tak konversi aja. Nah, kan ada KPRS di KPRS. Karena KRS Anda harus jumlahnya tetap sesuai dengan ketentuan ya. Jadi kalau misalnya Anda semester ini dapat IPK-nya 3,3 ya, 3,5, Anda kan dapat jatah 24 SKS. Ya. Itu 24 SKS itu bisa Anda bagi dua. Misalnya Anda mau, saya tak buat magang, saya tak kuliah kuliah 10 SKS gitu ya. Atau saya tak kuliah misalnya kuliahnya 9 SKS misalnya. Terus 15 SKS-nya magang. Bisa kayak gitu. Tapi jumlahnya harus tetap 24 sesuai dengan hak Anda untuk hak Anda untuk per SKS Anda ya. Kalau Anda dengan IPK tersebut gitu loh. Nah, jadi kalau Anda itu harus segera difinalisasi KRS-nya. Makanya kalau Anda baru keterima magang setelah KRS selesai kan sudah dikunci KRS yang itunya permanennya ya. Nah, pada umumnya seperti itu. Kecuali kalau ada magang dengan mitra strategis dengan universitas, kadang-kadang dibuka. Ya, tapi pada umumnya yang kita bisa konversi adalah magang-magang yang dimulai sebelum KPRS berakhir. Untuk teman-teman yang magang di luar Surabaya, ya, tapi sambil kuliah sambil magang, tolong diperlukan kembali karena kita nggak bisa kasih kompensasi untuk MBKM. Maksudnya, Pak, saya nggak izin kuliah Pak ya, saya bolos. Bisa nggak Pak ikut atau nggak bolos lah. Pak, saya bisa nggak Pak dikasih kelas online Pak? Itu misalnya. Karena saya ada magang Pak. Gitu. Magang saya di Jogja. Saya nggak mungkin kalau ya jangan dikuliahin gitu loh. Ya, kalau mungkin magangnya mau di Surabaya masih memungkinkan magang sambil kuliah nggak apa-apa. Ya, yang jelas dosen tidak bisa memberikan kompensasi eh, kompensasi absen ya atau kompensasi mengikuti secara online gitu ya hanya karena Anda ber-MBKM gitu ya. Saya harus catat ini harus paham resikonya. Oke. Untuk bisa memahami isi materi perkuliahan, Anda bisa lihat pelajari RPS dari mata kuliah yang ada di EP supaya Anda bisa lihat mana yang paling sesuai dengan kegiatan magang Anda. Itu ada linknya dikasih sama Mbak Tata itu. Anda bisa ke sana untuk lihat pelajari untuk menentukan agar pas ya antara pilihan magang Anda sama aktivitas magang Anda. Mbak. Nah, ini standar ya, do and don'ts ya. Ingat Anda magang, Anda mewakili MBKM, Anda mewakili institusi ya. Tolong jujur nama baik Universitas Erlangga, karena itu akan berdampak kepada adik-adik Anda ya. Nanti kalau kita dapat Anda berbuat satu hal yang mencederai nama baik universitas ya, meskipun yang melakukan itu Anda seorang, tapi dampaknya bisa ya. Terus ikuti semua aturan yang ada di MSIP, dan yang penting tidak mengundurkan diri ketika dinyatakan diterima dan menerima ya. Ketika Anda daftar satu program, Anda boleh daftar lebih dari satu, boleh banget. Tapi ketika Anda diterima, ya, Anda punya opsi menerima atau menolak, ya. Kalau Anda tidak menerima, boleh, ya. Ya, Pak, saya keterima, Pak. Satu magang di REDI, satu di GLS misalnya. Oke, terus gimana?
Tapi saya berubah pikiran Pak, saya tak semester ini tak kuliah aja. Kalau boleh nggak apa-apa. Ya nggak boleh gimana? Ya nggak boleh. Pak, saya keterima magang di apa namanya Ready Pak. Terus ya saya sudah menghubungi, saya menerima. Kemudian saya dapat pengumuman lagi kalau saya diterima juga di KPPU. Nah, saya bilang nggak Pak, batalin yang Ready. Nggak boleh. Karena Anda sudah menerima. Ya, nah kan buruk kan, karena isi perusahaan sudah menghabiskan waktu untuk menseleksi Anda. Ya, Anda terpilih. Nah, kalau Anda bilang nggak jadi, kan dia harus lagi, kerja 2 kali. Ya, jadi pikirkan baik-baik, ambil jeda dulu. Kalau Anda mendaftar lebih dari satu tempat, jangan langsung dijawab. Ya, kalau sudah ada jawaban dari kedua tempat, ya, atau ya tadi Anda harus konsekuen, Anda mau milih yang mana, ya kan? Jangan maruk lah istilahnya gitu ya. Karena ini ngomong soal komitmen dengan institusi gitu kan ya. Jadi kembali lagi boleh menolak, yang nggak boleh ialah menerima terus mundur, itu nggak boleh ya. Itu kecuali ada kasus khusus lah, ada sakit, meninggal, apa-apa itu boleh, tentu aja nggak masalah. Itu kalau karena hanya ingin posisi yang lebih baik ya, sama kayak Anda ngelamar orang untuk menikah, terus ketemu lagi sama yang lebih keren, nggak jadi ya sama itu aja. Gimana perasaan Anda kalau Anda gitu kan? Pasti nggak enak kan? Ya kayak gitulah, terus aja kayak apa kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, kalau Anda sudah menerima jangan mundur ya. Proaktif ya, proaktif dan relasi yang baik bersama. Don't-nya jangan tidak akan merugikan nama universitas ya, fisika pasti jangan, ini kebalikannya lah don't ya. Oke, next. Ya, ini yang lainnya ini bisa dibaca sendiri ya. Ada tempat untuk melaporkan tuh, ada linknya. Kalau ada menjadi korban dari bullying atau apa lainnya, itu Anda bisa melaporkan. Nanti kita ada satgas yang menangani soal pelanggaran dari sisi tempat MBKM-nya ya. Kita akan juga proses. Hmm. Oke, next. Ya itu, saya silakan kalau ada yang mau jawab. Ada yang di chat mungkin bisa langsung kalau ada yang chat. Ini sudah ada yang bertanya di kolom chat Pak Rum. Oh, tak bisa dibacain ya. Ini saya lagi mobile soalnya. Oh iya, ini ada dari peserta. Jika kita lolos di Magenta tapi periode magang hanya sebulan, apakah bisa dikonversi? Tergantung nih, Pak. Itu ada hitungannya kan. Satu SKS itu kan berapa, 50 menit ya. Ya gitu aja. Eh, Kalau 3 SKS kan berarti ada berapa pertemuan dalam dalam sebulan. Ada 14 pertemuan kan selama apa selama semester ya. Jadi kan bisa ketemu satu apa namanya 3 SKS itu jadinya berapa hari kerja gitu. Kalau hitungannya cocok nggak masalah, ya kan? Kalau hitungan jam kerjanya sama dengan jumlah jamnya apa tuh namanya KS tadi, boleh salah. Jawab ya. Ya. Selanjutnya dari Kevin Setiawan. Selamat sore Pak, saya Kevin Setiawan izin bertanya mengenai program MBKM. Dahulu ada program MSIB yang memungkinkan mahasiswa belajar di luar dari prodi atau lintas prodi. Lalu untuk kebijakan terbaru bagaimana ya Pak? Terima kasih. Masih bisa, tapi harus segera dikomunikasikan ke KPS. Masih yang bersangkutan pertama harus mencari dia mau ngambil mata kuliah apa. Itu kan nggak konversi ya. Jadi nanti itu akan masuk ke mata kuliah kita nanti. Jadi nanti kalau Anda ngambil pengantar big data misalnya,
di mana di sains data gitu ya, di nanti Anda kalau muncul di situ di asiknya ya nama kuliahnya nggak ada konversi. Nah, Anda harus pastikan mata kuliah itu berlangsung nggak di semester ini. Ya, nah, kalau berlangsung, lapor saya akan kontak kaprodinya sana untuk minta itu, minta ini bisa nggak mahasiswa saya dipakai ke sana gitu, ambil ke sana. Ya, nanti saya usahakan. Tapi prosedurnya agak di luar normal gitu loh. Ini bisa tapi harus segera sebelum kuliah dimulai. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila sudah terima di instansi magang dan ingin konversi nilai, akan tetapi belum ada surat kerjasama antara instansi magang dengan kampus, hal seperti ini apakah ada solusi bagi mahasiswa untuk tetap magang berkonversi mata kuliah? Mohon arahannya, Pak. Mau dijelaskan Mbak, saya kan sudah jawab tadi. Mau dijawab ulang. Iya, kalau untuk dari pertanyaan dari S ini, apabila masih dalam periode magang, silakan mengurus dokumen kerjasama. Dokumen kerjasama ini bisa berupa IA, Implementation Agreement, atau PKS. Nanti bisa ditanyakan dengan instansinya, apakah membutuhkan IA atau beserta dengan PKS juga. Kalau sudah ada info terkait dokumen yang dibutuhkan, bisa kontak ke saya. Tadi nomor saya sudah saya share di kolom chat ya. Gitu. Semoga menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Tata, permisi Pak, izin bertanya terkait timeline KRS magang, apakah sama dengan KRS reguler? Kemana? Tolong Terkait jawab Mbak. timeline, ya, terkait timeline KRS magang, apakah sama dengan KRS reguler? Kalau untuk KRS magang ini di MBKM Cyber Campus V2 itu lebih fleksibel. Jadi kalau teman-teman tidak mengambil pada saat jadwal KRS bisa. Karena kalau di KRS reguler sudah ada jadwalnya tersendiri dari akademik. Dan itu tidak bisa diubah sesuai kemauan kita. Tapi kalau di Cyber Campus V2 yang MBKM ini, teman-teman bisa mengambil matkulnya selama masih dalam proses kegiatan MBKM. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terkait magang di BRIN yang sempat di-share kemarin, apakah benar bisa dikonversi? Benar bisa dikonversi karena BRIN sudah ada kerjasama dengan UNER. Kemudian selanjutnya, untuk matkul yang sudah keluar nilainya namun ingin mengulang dengan mengkonversikannya waktu magang, apakah diperbolehkan ya Pak? Tadi sudah dijelaskan terkait ketentuan matkul yang bisa dikonversi adalah baru dan tidak bersifat mengulang. Kemudian pertanyaan dari Nadia, selamat sore, apakah ada link grup MBKM Batch ini? Jikalau ada, boleh minta bantuannya untuk di-share. Terkait informasi link grup MBKM bisa dicari di Instagram MBKM EPUA. Di situ ada link tree-nya dan sudah disediakan link grup MBKM. Bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos dan sudah bisa konversi, bisa langsung join grup. Tapi kalau belum lolos magang, sebaiknya tidak join grup terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan dari Risa, apakah benar jika mengambil magang tidak bisa untuk mengambil mata kuliah skripsi? Terkait hal ini, sebenarnya tergantung dari mahasiswanya sendiri. Kalau bisa bagi waktu untuk mengerjakan skripsi dan magang, silakan untuk mengambil magang. Tapi kalau memang tidak bisa bagi waktu, lebih baik fokus ke skripsinya. Karena kalau sudah mengambil magang MBKM, artinya mahasiswa bersedia untuk tidak yudisium di semester tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berkas yang dibutuhkan untuk mengurus magang mandiri berkonversi, tadi apa saja ya Kak? Bisa dicek kembali di PowerPoint-nya, nanti saya kirimkan PowerPoint-nya atau saya taruh di link tree MBKM. Kemudian pertanyaan dari Nirwana,
instansi yang sudah pernah kerjasama sebelumnya, apakah ada database-nya atau bagaimana ya, Kak? Untuk database instansi yang sudah pernah kerjasama, memang ada dari Prodi, FEB, dan instansi UNER, dan lembaga UNER. Kalau yang dari UNER, teman-teman bisa kontak ke Bu Lina. Tadi kontaknya sudah dicantumkan di slide, nanti bisa dicek sendiri untuk yang skala universitas. Tapi kalau untuk yang skala prodi bisa ditanyakan ke saya langsung. Semoga menjawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pertanyaan selanjutnya ini, kalau kita daftar magang di perusahaan, lalu pihak perusahaan yang akan menghubungi pihak UNIF itu bisa dinyatakan lolos konversi atau belum ya, Kak? Selama ada perjanjian kerjasama, maka bisa dikonversikan. Tapi kalau tidak ada perjanjian kerjasama, maka tidak bisa dikonversi. Jadi tetap harus ada dokumen kerjasama yang diurus. Gitu. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri saja sesi sosialisasi MBKM Batch 8 ini. Bisa saya akhiri ya, Pak Rum? Ya boleh Kak. Ya. Kalau ada pertanyaan, ini sudah masih dalam grup ya. Kalau WA grupnya setelah terdaftar atau Kalau untuk yang di WAG itu yang sudah dinyatakan lolos dan memang sudah bisa konversi, Oke. positif Kalau ada konversi. pertanyaan bisa nanti ke Mbak Ana langsung aja. Iya, langsung Ya. personal chat. Langsung aja. Ya, baik. Dari teman-teman kalau memang sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, bisa dicukupkan saja untuk sesi sosialisasi hari ini. Oh, ternyata ada pertanyaan lagi dari Dimarsio. Untuk pengumuman lolosnya bagaimana ya sistemnya? Terkait magang di Prodi, untuk pengumuman lolosnya itu nanti bisa dicek di Instagram MBKM EPUA karena semua informasi magang dari Prodi itu diinfokan melalui Instagram tersebut. Gitu. Sebenarnya sudah cukup dan tidak ada lagi yang bertanya ya teman-teman. Nanti apabila butuh informasi lebih lanjut atau pertanyaan lain bisa langsung ditanyakan ke chat saya, ke WA saya. Baik, saya akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini. Semoga kedepannya apabila teman-teman mendaftar magang bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak. Yuk. Ya, sama-sama Pak Rum.